Selamat pagi, berjumpa lagi pada semester baru di semester genap 2020-2021 di mata kuliah pengantar ekonomi makro. Ini beberapa hal yang dalam video ini akan saya sampaikan tentang kontrak belajar kita selama satu semester ini. Dari keterangan sedikit tentang ekonomi makro ini, kalian akan diajarkan tentang ekonomi secara keseluruhan nanti ya. Pembelajarannya nanti bersifatnya lebih bersifat agregat, artinya tidak bicara satu individu dengan individu ya, tapi bicara bisa nanti skalanya adalah kabupaten kota, provinsi, dan kebanyakan dalam buku makro itu biasanya pembahasan tentang negara ya. Nanti kalian diajarkan juga instrumen-instrumen yang memungkinkan melihat kenapa ada suatu negara ekonomi maju, negara lain bisa tidak sebagus itu ya. Lalu kita juga melihat bagaimana mengukur pendapatan satu negara. Dalam kuliah ini kita menggunakan 3 buku. Ini biasanya di angkatan-angkatan sebelumnya biasa pakai buku Cash and Fair. Bisa dikatakan 2 atau 3 tahun yang lalu biasanya umumnya buku yang digunakan Cash and Fair. Saya juga ada buku, kebetulan saya ada e-booknya yang bahasa Inggris ya. Kalau yang bahasa Indonesia ini ada juga diterjemahkan ke bahasa Indonesia, buku Cash and Fair. Terus buku yang kedua yang kita gunakan dalam semester ini itu adalah Jerry Menkyu ya. Ini ajarkan tentang prinsip-prinsip ekonomi makro. Ini juga ada bahasa Indonesianya, cuman kalian harus hati-hati. Buku ini kebetulan Menkyu menulis 2 buku. Ada buku pengantarnya, ada buku yang bersifatnya lanjutan. Kalau buku, maka hati-hati ketika beli bukunya bahasa Indonesia, pastikan yang kalian beli adalah pengantarnya. Karena kalau yang lanjutan itu lebih padat materinya dibandingkan buku pengantarnya. Jadi ini buku pengantar dari Menkyu. Ini juga ada bahasa Indonesianya. Terus yang terakhir, yang tidak kalah penting, buku yang akan kita gunakan di semester ini itu buku karangan Paul Samuelson ya. Paul Samuelson ini adalah peraih hadiah Nobel, dan dia kalau bisa dikatakan buku textbook pertama kali yang bahas tentang ekonomi yang sistematis. Paul Samuelson lah yang berkontribusi ya. Paul Samuelson yang berkontribusi membuat satu buku pembelajaran tentang ekonomi yang mudah dipahami. Di sana dia juga pertama kali mengenalkan bagaimana menggunakan grafik, matematika, dan instrumen lain yang untuk membantu penjelasan ekonomi. Bukunya, ini ada bukunya, saya juga ada bukunya. Ini buku Paul Samuelson. Dia peraih hadiah Nobel, saya sampaikan tadi. Jadi buku juga bagus untuk dibaca ya. Itu 3 buku yang akan kita gunakan. Jadi kalau kalian mau, ini 3-3 ada bahasa Indonesianya, artinya ada diterjemahkan ya. Jadi bisa kalian cari nanti apakah di perpustakaan, bisa pinjam nggak di masa pandemi ini, mungkin orang-orang pakai kebo bisa pinjam gitu ya. Atau di perpustakaan daerah di tempat kalian berada itu coba dicari. Kalau seandainya dibutuhkan, saya akan bagikan nanti ya, saya bagikan ini. Saya kasih e-book yang bahasa Inggrisnya. Tapi kalau butuh bahasa Indonesia, kalian cari sendiri, usaha sendiri. Termasuk kalian dimungkinkan mencari buku suplemen penulis Indonesia yang membahas yang sama. Tidak jauh beda biasanya. Cuman kampus-kampus top di dunia atau di Indonesia sekalipun itu biasanya rujukannya 3 buku ini ya, 3 buku internasional ini yang akan dibaca. Jadi kita usahakan standar kita sama dengan kampus-kampus top dunia di Indonesia. Dalam penilaian perkuliahan ini, saya menggunakan ada 2 pilihan opsional bagi kalian. Pertama, kalian kuliahnya Zoom. Jadi 100% kuliahnya Zoom bersama saya. Komponen penilaian itu nanti adalah UTS atau ujian mid semester kalian itu di bobot 20%, ujian akhir semester itu 20%, tapi kalian diberikan bobot yang lebih banyak nanti di kuliah Zoom-nya. Tidak hanya tatap muka saja ya, cuman nitip Zoom, terus layar ditutup, kalian kemana, enggak. Prinsipnya layar harus nyala. Jadi videonya harus dibuka, terus
selama perkuliahan Zoom itu ada tugas yang saya berikan, saya selipkan tugas-tugas, pertanyaan-pertanyaan, dan itu di waktu perkuliahan itu kalian harus menjawab dan mengirimkannya. Nanti pengiriman itu kita gunakan Google Classroom ya, Google Classroom. Maka di sini bobotnya cukup besar, 40% ya. Jadi melebihi nilai dari tes sama UAS-nya. Karena di sini keaktifan kalian akan kelihatan di sana, tugas juga akan kelihatan di sana. Terus nanti kita selipkan juga ada quiz ya. Quiz ada 10%, sikap. Nah, ini sejak beberapa kali perkuliahan daring ini itu ditemukan kecurangan-kecurangan dalam mengerjakan soal, baik itu TS atau UAS. Maka sikap saya nilai. Sebagai informasi tambahan, kemarin ada di kelas teori mikro 1, kebetulan bukan kalian nggak ngambil ya, nggak akan bertemu semuanya di teori mikro, karena itu pelajaran anak ekonomi. Saya memberi nilai E hampir setengah kelas, karena ketahuan nyantek. Maka sikap saya pertimbangkan sekarang, bobotnya juga lumayan 10% gitu ya. Jadi pastikan sikap kalian benar dalam perkuliahan ini, jangan diniatkan dari awal kuliah ini untuk memilih cara-cara yang tidak dibolehkan. Jadi ini kira-kira bobot kalau kalian memilih skemanya melalui Zoom ya. Atau skema yang lain dengan alasan di daerah kalian tidak ada jaringan dan seterusnya, maka kalian bisa bermodalkan menonton video di Island saja. Maka di sini meet-nya cukup besar ya, meet 30%, UAS-nya 30%, tugas 20%, quiz 10%, sikap 10% ya. Jadi kalian berarti 100% mengandalkan kemampuan kalian benar-benar dari meet, UAS sama tugas. Nah, di sini lanjutannya adalah UAS, baik UAS atau meet atau UTS. Formatnya nanti yang harus kalian ingat, ini akan saya bikin adalah nanti kalian mengerjakan beberapa soal, itu bukan beberapa, semua soal ya. Semua soal itu kalian harus videokan. Ya. Jadi pastikan nanti ketika kalian ujian, baik itu UTS atau UAS, kalian berada di lokasi yang sinyalnya cukup. Karena kalian harus membuat video, lalu di-upload di YouTube. Di YouTube nanti upload, kalau seandainya bisa Island, tapi kegangguan kita pakai Classroom gitu. Jadi ujiannya tidak hanya menuliskan saja, artinya nanti kalian diberikan waktu, misalnya cuma ujian dari jam sekian sampai sekian. Terus dari sekian itu kalian harus mengerjakannya, lalu di-upload. Kalian upload hasilnya berupa tulisan tadi, baik dengan Island atau Classroom, dan dilampirkan videonya. Videonya tidak hanya diam saja, tapi menjelaskan, ada suatu narasi penjelasannya gitu. Ada keterangan-keterangan, nomor 1 maksudnya seperti ini, nomor 2 maksudnya seperti ini, seperti itu ya. Jadi tidak video diam saja, melihat tangan kalian bergerak, tapi juga ada penjelasan ketika kalian menuliskan sesuatunya, maka ada keterangan-keterangan yang menguatkan. Nah, di sanalah poin dari UTS UAS, saya bisa tahu kalian paham tidak dengan apa yang kalian tulis. Tidak hanya dituliskan saja ya. Maka tidak hanya cukup menyalin tugas teman kalau seandainya akhirnya ada kecurangan seperti itu, tapi harus dikuatkan dengan penjelasan yang menjelaskan bahwa kalian paham dengan apa yang kalian tulis itu. Oke, itu kira-kira yang menjadi panduan kita selama perkuliahan ini. Ini RPS juga ada di Island, saya masukkan, silakan pelajari lagi lebih mendalam. Oke, kita coba masuk pada materi kita hari ini, sekilas tentang 10 prinsip ya, 10 prinsip ekonomi. Ini penjelasan dari bukunya Menkyu. 10 prinsip ekonomi, keterangan ini cuma ada di Menkyu ya, di Kesenver tidak ada, Samuelson tidak ada. Di bab ini kalian akan mencoba nanti ya, di bab itu kalian akan melihat beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan ekonomi, yang itu bicara tentang prinsip-prinsipnya, bagaimana ada prinsip membuat masyarakat membuat suatu keputusan, terus prinsip bagaimana manusia berinteraksi, terus bagaimana ekonomi bekerja secara keseluruhan.
Ekonomi itu nanti ya, kalau kita lihat banyaknya nanti itu bicara tentang kelangkaan ya. Kelangkaan, jadi di dunia ini bagi ekonomi itu banyak sekali langka. Waktu pun termasuk hal yang langka ya. Kita cuma dibatasi 24 jam dalam sehari ini. Artinya dengan waktu yang langka itulah kita mengelola kehidupan kita. Jam berapa jam main, berapa jam bekerja, berapa jam belajar, dan seterusnya. Tapi nanti lebih baiknya kalau di mikro itu bicara waktu itu pasti dipertimbangkan. Kalau nanti di makro atau di ekonomi sumber daya alam itu bicara tentang sumber daya alam juga dipertimbangkan ya, kelangkaan ini. Tugas ekonomi itu adalah nanti bagaimana, jadi ekonomi ini mempelajari bagaimana manusia itu berinteraksi dengan kelangkaannya ya. Dengan hal-hal yang langka itulah manusia melakukan interaksi dan memutuskan kehidupannya. Jadi nanti juga akan kelihatan bagaimana manusia atau masyarakat memutuskan apa yang dia beli, berapa banyak waktu yang bekerja, apa yang dia simpan, dan apa yang akan dia keluarkan dari uang yang dimiliki. Dari segi perusahaan nanti, perusahaan juga melakukan suatu keputusan. Jadi dia akan memutuskan dengan sumber daya yang langka, baik pendanaan ya, perusahaan tidak punya dana 100% bisa tidak terbatas, tapi pasti punya batasan-batasan anggarannya. Jadi dia akan memutuskan berapa banyak barang yang akan diproduksi, terus berapa banyak karyawan yang akan dia pekerjakan. Terus dalam negara nanti itu juga akan diputuskan dari sumber daya alam atau dari APBN ya, kalau kita bicara tentang anggaran negara kita, itu akan diputuskan berapa yang akan digunakan untuk pertahanan, berapa yang akan digunakan untuk makanan, berapa yang digunakan untuk lingkungan, dan seterusnya. Sekarang yang masa pandemi ini kita kelihatan sekali bagaimana Menteri Keuangan itu memutuskan anggaran alokasinya. Oh ternyata sekarang alokasi ya terbanyak akhirnya dialokasikan pada kesehatan gitu kan. Karena kita lagi mengalami kasus pandemi gitu ya, jadi akhirnya alokasi itu dilimpahkan pada kesehatan. Sekarang kita masuk pada 10 prinsip ekonomi yang akan kita lihat bagaimana, jadi yang akan kita lihat bagaimana manusia itu membuat suatu keputusan ya. Jadi prinsipnya akan kita bedah adalah bagaimana manusia itu membuat suatu keputusannya. Prinsip pertama ini adalah ini yang dilihat sama Menkyu dan mungkin benar juga kalau kita rasa ya. Pertama itu manusia itu akan menghadapi trade-off ya. Trade-off ini secara sederhana kalian ketika melakukan satu trade, ada terjadi trade-off misalnya seperti ini. Ada A sama B. Ketika kalian ambil A, maka B tidak akan kalian ambil. Terus sebaliknya kalian ambil B, maka A tidak kalian ambil. Contoh seperti ini. Kita lihat di sini. Kalau kalian pergi kepada pesta di malam hari, ya, datang suatu party ini karena bule ya, suka party gitu, suka melakukan pesta sebelum melakukan atau besoknya ada ujian gitu. Artinya ketika kalian memutuskan waktu kalian malam hari itu habis dalam pesta, kalian mengurangi waktu kalian untuk belajar. Atau kalau lebih sederhananya nanti kalau kita ke seharian kita, kalau laki-laki itu misalnya malamnya ada sepak bola gitu, yang main timnya tim kesayangan gitu, ternyata di liga lain juga ada yang menarik gitu, big matchnya banyak gitu, berturut-turut bisa ada 3 pertandingan dari jam setengah 12 sampai jam 3 pagi, besoknya ujian gitu. Itu akan kalian hadapi adalah waktu kalian belajar itu akan berkurang karena kalian menghabiskan waktunya untuk menonton. Atau yang perempuan hobi nonton Korea gitu karena lagi asik filmnya diborong gitu dari episode 1 sampai episode terakhir gitu kan, besoknya ujian. Maka waktu kalian untuk belajar itu udah habis untuk melakukan hal-hal yang kalian rasa itu penting bagi kalian gitu. Jadi disinilah istilah trade-off itu muncul ya. Jadi ketika kita memutuskan melakukan suatu hal, maka hal lain itu akan kita korbankan. Lebih lanjutnya nanti ada opportunity cost, itu di prinsip yang kedua. Nah, di sini juga ada ya, kalau kita menjaga lingkungan, maka artinya nanti prinsip lingkungan itu adalah tidak ada kerusakan ya, gitu kan. Kalau tidak ada kerusakan ya, maka produksi itu akan sedikit, konsumsi juga sedikit. Misalnya kalau seandainya jarang terjadi apa ya, polusi dari kendaraan, maka produksi kendaraan juga berkurang, terus
penggunaan kendaraan akan berkurang. Di sana seperti itulah, ketika kita ingin memilih menjaga lingkungan, berarti ada hal yang akan kita korbankan, baik konsumsi masyarakat atau produksi masyarakat. Atau kalau Anda bekerja, kan umumnya bekerja dari jam 8 sampai jam 5 ya, kalau pekerja kantoran. Di kota besar seperti itu, jam 5 sampai jam 8 sampai jam 5, sorry. Jam 12 sampai jam 1 itu biasanya istirahat, makan siang, dan sholat gitu ya. Kalau dia memutuskan lembur sampai malam, nah itu artinya nanti waktu dia bersantai berkurang, seperti itu. Jadi manusia bagi MenQ, dan ini menjadi suatu hal prinsip yang bisa kita percaya berlaku umum gitu ya, bahwa manusia itu pasti akan berhadapan dengan trade-off-nya ya. Oke, kita masuk pada lanjutannya. Kesulitan nanti ketika kita bicara trade-off ini adalah bagaimana nanti menjelaskan efisiensi sama equality gitu. Efisiensi ini prinsipnya adalah orang tuh bisa mendapatkan hal lebih ketika dia mengusahakan yang banyak gitu ya. Itu dia efisiensi. Berarti orang yang bekerja keras dia mendapatkan hasil yang lebih, sedangkan orang yang malas-malasan dapatnya sedikit. Itu adalah dalam tanda kutip adil gitu kan. Kita bicara efisien gitu, karena dia bekerjanya mendapatkan berdasarkan apa yang diusahakan ya. Jadi masyarakat bisa dapat lebih dari kelangkaan tersebut. Nanti ada orang yang lebih kaya sekali, ada yang miskin sekali, karena yang kaya bekerja dengan cara yang benar gitu ya. Dia bekerja dengan menggunakan sains dan seterusnya gitu ya, akhirnya mendapatkan kelebihan. Sedangkan ada orang yang malas-malasan bekerja ala kadarnya, itu pasti dapat penghasilan juga rendah. Terus ada equality gitu. Jadi kalau equality itu pemerataan ya. Jadi tidak ada yang kaya, tidak miskin, semuanya sama saja. Nah, di sini muncul trade-off di situ. Kalau kita kejar equality ya, maka efisiensi akan dikorbankan. Kenapa? Orang yang kaya itu dipaksa harus menyumbangkan uangnya untuk orang yang malas. Jadi nanti di sini tidak ada lagi insentif bagi orang bekerja untuk bekerja lebih keras. Karena yang ngapain juga saya kerja keras. Nyatanya penghasilan saya sama dengan orang yang malas. Kalau seandainya equality itu didorong. Tapi kalau efisiensi yang kita dorong, maka ya akan terjadi ketimpangan. Ada orang yang kaya sekali, ada orang yang miskin sekali. Itu akan terjadi seperti itu. Nah, ini maka selalu berhadapan dengan trade-off ini. Jadi ada yang efisiensi, ada equality, ada pemerataan. Kalau seandainya kita kejar efisiensinya, maka pemerataan akan kita korbankan. Tapi kalau seandainya pemerataan yang kita kejar, maka efisiensi itu akan kita korbankan. Nah, ini tergantung selera kita masing-masing nanti. Kalau efisiensi, kebanyakan nanti kita lihat negara-negara liberal itu biasa mengejar efisiensinya. Tapi kalau negara sosialis gitu ya, itu mengajarnya ada pemerataannya. Jadi orang kaya, baik itu profesor, kalau kita lihat misalnya Jerman contoh ya, gaji profesor itu tidak jauh beda dengan gaji petugas kebersihan gitu. Jadi OB itu sama profesor sama saja gajinya, cuman beda tugas kerja saja. Itu negara yang mendorong pemerataan ya, equality-nya. Tapi kalau kita di Indonesia itu kebanyakan pengennya efisiensi, pengennya pemerataan, tapi dalam aplikasi efisiensi yang didorong gitu ya. Tidak ada yang mau gaji bos di perusahaan sama dengan gaji karyawan, ya tidak ada yang mau seperti itu. Artinya itu bicara efisiensi di sana ya. Karena bos bekerja lebih banyak dibandingkan karyawan, banyak yang akan dipikirkan gitu. Beda sama karyawan ya. Oke, dia masih bicara tentang bagaimana manusia membuat suatu keputusan ya. Prinsip yang kedua itu bicara tentang apa yang kita bayar itu adalah apa yang akan kita peroleh gitu ya. Disinilah muncul opportunity cost ya, biaya peluang. Jadi kita dalam melakukan suatu keputusan biasa itu membandingkan kira-kira berapa biaya, berapa hasil yang kita peroleh. Kalau bahasa anak manajemen nanti cost benefit gitu ya. Berapa yang akan kita bayarkan untuk mendapatkan tersebut, lalu kira-kira apa yang akan kita peroleh dari pilihan tersebut gitu. Nah, di sini ada sedikit perbedaan, harus kalian pahami, prinsip ekonomi itu beda dengan orang-orang yang di akuntansi. Ekonomi itu pasti mempertimbangkan opportunity cost nanti dalam, sedangkan akuntansi cuman biaya yang tertera saja yang dihitung gitu ya. Nah, ini contohnya misalnya ya. Seseorang akan memutuskan kuliah ya,
untuk beberapa tahun yang harus kita hitung gitu ya. Tidak saya, ini perbedaan akuntansi sama ekonomi. Yang harus kita pertimbangkan itu tidak hanya UKT kalau kita di ekonomi ya, di UNAN. Tidak UKT atau SPP, tidak hanya buku saja dan biaya-biaya lainnya, tapi juga harus dipertimbangkan. Apa yang kita pertimbangkan adalah berapa gaji yang kalian korbankan. Nah, itu harus kalian pertimbangkan. Ini opportunity cost di sana. Beda ya, beda sama anak akuntansi. Kalau akuntansi gampang gitu. 1 tahun gitu kan, berarti 2 semester. 2 semester, 1 semester mungkin kalian dikenakan 3 juta misalnya bayar UKT-nya. Terus ada buku fotokopi misalnya. Kalau sampai bisa beli buku bagus gitu, ori itu bagus gitu kan. Habislah 100.000, berarti kan 3.100.000 habisnya 1 semester, berarti 2 semester berarti 6,2 gitu kan. Kuliah sampai 4 tahun gitu. 4 tahun berarti 6,2 tadi kali 4 berarti 24,8 juta habisnya. Jadi kalian mengorbankan sebanyak 24.800.000 untuk gelar sarjana kalian. Ya, kalian mempertimbangkan seperti itu. Kalau seandainya ada kos-kosan lagi itu nambah lagi gitu kan. Kos-kosan, uang bulanan dari orang tua ya nambah lagi gitu. Ya mungkin habisnya bisa 30 juta atau 35 juta untuk tamat gitu kan. Tapi bagi ekonomi tidak hanya biaya yang kalian keluarkan saja, ada biaya yang kalian korbankan. Nah, ini yang dipertimbangkan dalam ekonomi gitu ya. Itu apa? Yaitu adalah gaji yang kalian peroleh kalau seandainya 4 tahun itu kalian memutuskan kerja. Jadi kalian tidak kuliah tapi memutuskan untuk bekerja. Kalau seandainya dengan ukuran UMR, saya pakai UMR yang di Payakumbuh lah ya, atau di Sumatera Barat yang terbaru sebelum lihat. Tapi kalau tahun lalu itu 2,2 ya, 2,2 juta sebulan. Berarti setahun 2,2 kali 12 lah ya. Atau mau ambil angka cantiknya 2 juta lah, 2 juta 12 bulan, maka kalian dapat setahun itu 24 juta gitu kan. 24 juta kali 4. Itu udah 96 ya, 96 juta kalian peroleh. Itu 96 juta dan hampir 100 juta kan. Sedangkan kalian kuliah menghabiskan uang itu bisa sampai 30 juta. Sedangkan kalau kalian memutuskan bekerja itu bisa dapat 100 juta gitu setahun. Itu baru setahun ya. Bukan, 4 kali 2, benar-benar. Itu udah 4 tahun ya, sampai kalian tamat 100 juta kalian peroleh. Sedangkan kalian yang kuliah itu menghabiskan uang sebanyak 30 juta. Maka opportunity cost adalah total biaya yang kalian korbankan itu adalah 30 juta tambah 100 juta yang kalian lepas gitu. Maka sebenarnya kalian untuk kuliah, untuk tamat di ekonomi itu menghabiskan uang 130 juta. Ya. 130 juta itu asumsi 4 tahun. Kalau seandainya kalian pengen menjadi menamatkan dengan berbaik hati, menamatkan 7 tahun gitu kan. Pengennya, udah saya pengen ngasih uang banyak ke UNAN 7 tahun saja, udah silakan gitu. Tapi kalian ingat, penambahan 3 tahun itu banyak yang kalian korbankan. Kalian mengorbankan kesempatan kalian mencari uang bekerja gitu. Dengan gaji UMR lah, standar UMR. Kalian cuma memberikan uang terus ke kampus. Efeknya tidak hanya akreditasi kampus turun gitu ya, tapi kalian juga mengorbankan hal-hal yang lain adalah kesempatan bekerja, mendapatkan gaji. Jadi dari sinilah kalian belajar kira-kira saya ingin lulus berapa lama dengan prinsip opportunity cost ini kalian harus bisa ya. Kira-kira kalau seandainya saya memutuskan nambah lagi 1 tahun, berarti yang saya korbankan tidak SPP saja, tapi kesempatan saya untuk bekerja, membantu orang tua dan seterusnya. Di sini lanjutannya juga ada ya, contoh lain. Kalau seandainya kalian memutuskan nonton gitu kan, kalau di Sumatera Barat cuman ada di Padang ada bioskop ya. Kalian memutuskan nonton, tidak, kalau ekonomi itu tidak melihat berapa yang kalian bayar untuk tiket itu ya. Kalau nonton mungkin ya bisa 35-40-an gitu ya. Nggak tahu sekarang ya berapa film ya. Asumsi 35 atau 40 ribu yang kalian korbankan tidak hanya tiket sekian saja, tapi juga nilai waktu. Nah, bayangkan ya, orang negara luar itu sangat menghargai waktu ini.
Tapi yang kalian korbankan adalah berapa waktu yang kalian korbankan untuk menonton hal seperti itu. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Jadi manusia yang rasional nanti atau manusia yang ekonomi itu harus dipertimbangkan dalam memutusannya, kira-kira apa yang saya korbankan. Apakah setimpal nggak dengan manfaat yang saya peroleh. Oke, prinsip yang ketiga. Masih bicara bagaimana manusia bikin satu keputusan. Itu adalah seseorang yang rasional, ya, dia akan memikirkan kelebihan, margin, ya. Jadi orang yang rasional itu akan selalu memikirkan kelebihan ini. Jadi kalau seandainya diambil satu keputusan, nanti kalau di mikro itu adalah kira-kira kalau perusahaan itu menambah karyawannya, kira-kira apa manfaat yang akan diperoleh oleh perusahaan? Apakah barangnya semakin banyak atau tidak? Ya, itu yang dipertimbangkan oleh seorang manajer kalau seandainya bicara tentang cost and benefit. Jadi yang pertimbangkan adalah nanti kelebihannya, marginal. Marginal ini nanti secara matematika dihitung dengan delta, ya. Jadi seorang yang rasional dalam ekonomi itu akan memikirkan tentang prinsip marginalitas ini. Nah, ini contoh yang agak berkaitan dengan kalian. Seseorang memutuskan untuk menambah tahun kuliahnya. Ya. Yang akan kalian pertimbangkan itu adalah berapa biaya yang akan kalian bayarkan dan berapa gaji yang akan kalian lewatkan untuk penambahan 1 tahun perkuliahan kalian itu. Jadi kalau tandai 4 tahun, terus kalian memutuskan kira-kira kayak enak juga nih 5 tahun kuliah. Sayang gitu kan, ngapain juga cepat-cepat. Udah susah masuk UNAM, ngapain cepat-cepat keluar gitu. Nambahlah 1 tahun gitu kan. Ternyata 1 tahun ini yang pertimbangkan adalah kalian harus mempertimbangkan berapa SPP-nya dan berapa gaji yang kalian lewatkan gitu. Atau yang lain adalah seandainya seorang manajer memutuskan penambahan dari outputnya, dia harus membandingkan gitu ya, berapa biaya yang harus dia keluarkan untuk tenaga kerja dan bahan bakunya untuk penambahan pendapatan dari produksi tersebut. Oke. Di prinsip yang keempat dari bagaimana seseorang itu membuat satu keputusan, ya. Di sini ada prinsip insentif. Seseorang itu akan respon dengan insentif ini. Ya. Jadi disinilah prinsip bagaimana reward dan punishment, ya. Prinsip ada satu penghargaan dan hukuman akan bisa kita terapkan dalam suatu kebijakan nanti. Ini contoh, ya. Ketika harga BBM gitu ya, harga minyak naik, itu seseorang atau konsumen itu akan berpikiran, oh ya kayaknya lebih enak kalau seandainya saya punya mobil berbahan baku air nanti, ya. Atau bahan baku selain minyak gitu. Sekarang kan lagi didorong kendaraan dari listrik gitu, ya. Jadi artinya ketika harga BBM itu naik, si konsumen itu akan berpikiran terdorong dengan insentifnya untuk memilih kendaraan selain dari minyak gitu. Atau lain misalnya, ketika pajak terhadap rokok ini naik gitu, ya, maka anak-anak yang merokok itu akan turun gitu. Harapan seperti itu, ya. Jadi anak-anak kan gaji uang jajan kan sedikit gitu, ya. Dikasih pajak yang tinggi pasti harga rokok mahal gitu. Jadi remaja atau anak-anak itu akan sedikit yang merokok. Ini bagaimana prinsip insentif. Contoh lain bisa aja nanti kalian misalnya bekerja, ya. Ideal tadi orang tuh bekerja dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Ketika dia dipaksa bekerja sampai jam 12 malam, itu harus diberi insentif atau dikasih uang lembur.
Kalau nggak, orang nggak mau. Ngapain saya bekerja dari pagi jam 8 pagi sampai jam 12 malam gitu. Terus nggak digaji tambahan gitu. Jadi pasti dikasih insentif. Jadi maka prinsip manusia akan respon dengan insentif inilah yang bisa kita lihat bahwa kalau seandainya diberi dia satu hadiah ya atau penghargaan ketika dia melakukan sesuatu, itu pasti dia akan terdorong ke sana. Atau dia dikenakan hukuman. Kalau dikenakan hukuman, pasti dia akan menghindari melakukan hal seperti itu. Ya, contoh, kalau kenapa penggunaan masker tidak terlalu besar misalnya di Indonesia, ya karena hukumannya relatif kecil kan. Sangat jarang sekali di Indonesia orang yang tidak pakai masker di masa pandemi ini dihukum gitu. Akhirnya oke, orang tidak menerapkan protokol kesehatan. Beda kalau kalian lihat di Singapura, buang ludah aja itu kena hukuman gitu kan, kena denda. Maka tidak, kita lihat di Singapura nggak ada orang meludah sembarangan, buang sampah sembarangan nggak ada. Tapi kalau di Indonesia buang sampah tuh hal lazim karena hukumnya ada, tapi penerapan hukuman itu tidak ada. Maka kita melihat di sini penghargaan dan punishment itu ternyata bisa ya mendorong seseorang melakukan satu keputusan. Oke, kita lanjut contoh soal saja ya. Bisa kita abaikan dulu. Nanti di perkuliahan yang Zoom contohnya akan seperti ini. Ada suatu soal yang diselipkan. Kalian disuruh jawab dulu. Saya beri waktu 10 menit, 5 atau 10 menitan gitu ya. Kalian upload, masukkan ke Classroom, nanti dikunci, masuk lagi soal baru gitu ya. Lanjut lagi materi gitu. Nanti kasih soal lagi. Oke, ini prinsipnya lain dari satu prinsip, dari 10 prinsip ya. Bagaimana, kalau tadi bagaimana manusia membuat satu keputusan, di sini kita melihat bagaimana manusia itu berinteraksi ya. Bagaimana manusia itu berinteraksi. Di sini prinsip yang kelima, salah satu dari 10 prinsip, itu adalah perdagangan itu akan membuat semuanya menjadi lebih baik ya. Dengan adanya perdagangan lah, maka semuanya akan memperoleh kebaikan. Prinsipnya gini, sederhana gini, kalian punya waktu 24 jam. Dari 24 jam, kalian tuh bisa sebenarnya menanam sayuran, menanam padi, ya, jadi nanti jadi beras dan seterusnya, menanam jagung, dan hal-hal yang lain. Terus kalian juga bisa di 24 jam itu, satu hari itu kalian beternak gitu kan, nangkap ikan, ngembalakan kambing dan seterusnya gitu kan. Di hari yang sama kalian juga bisa menjahit baju gitu ya, untuk pakaian kalian. Di hari yang sama juga kalian bisa masak dan seterusnya. Kalau kita lihat 24 jam itu kan waktu yang sangat singkat, belum lagi nanti istirahat, butuh main dan seterusnya kan. Kalau kita habiskan untuk melakukan semuanya sendirian, itu akan tidak efisien bagi ekonomi, dan bagi kalian pun tidak hal yang pilihan yang baik gitu kan. Kalian bekerja melakukan segalanya sendirian. Di sinilah muncul di ahli ekonomi, bapak ekonomi gitu ya, bapak ekonomi liberal mungkin lebih tepatnya seperti itu, Adam Smith, berpendapat spesialisasi itu penting. Nanti semakin seseorang itu mengerjakan apa yang menjadi spesialisasi dia dalam memproduksi gitu. Dari hal yang dia spesialisasi tersebutlah nanti dia lakukan perdagangan. Contoh misalnya sederhana seperti saya 24 jam tadi bisa melakukan hal yang saya katakan sebelumnya, bisa nanam padi dan seterusnya gitu ya, mancing, nangkap ikan, terus apalah mengembalakan kambing, domba dan seterusnya. Terus bisa jahit baju juga dan seterusnya gitu kan. Tapi kalau dipikir-pikir, saya tidak terlalu menguasai bidang tersebut. Saya bisa menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk menyangkul saja nanti kan, belum lagi nanamnya gitu. Kalau itu sebaiknya apa yang dilakukan adalah saya pilih yang menjadi bidang yang bisa saya kuasai. Maka spesialisasi prinsipnya di sana gitu. Bidang yang saya kuasai, akhirnya saya mikir adalah saya lebih baik ngajar saja. Artinya saya menghasilkan jasa. Dari mengajar tersebut saya memperoleh uang, dan uang itu saya gunakan untuk membeli baju, makanan dan seterusnya. Seperti itulah prinsip spesialisasi yang diminta oleh Adam Smith gitu. Dalam skala lebih besar nanti juga seperti itu.
ada negara itu yang memang dia bisa menghasilkan barang tersebut dengan sangat baik atau sangat banyak. Maka negara yang tidak bisa menghasilkan terlalu banyak di bidang tersebut, ya jangan terlalu fokus bidang tersebut, fokus saja bidang yang kalian kuasai. Nanti yang tidak bisa kalian kuasai, kalian lakukan perdagangan. Jadi prinsipnya sederhana gitu kan. Jadi negara yang menguasai bidang tersebut pasti punya barang yang lebih murah gitu. Barang murah pasti bisa dibeli dengan banyak konsumen. Nah, kalian nanti negara itu didorong adalah dia harus menguasai atau mendalami hal-hal yang dia kuasai, itu di situ yang diekspor ke negara lain. Oke. Prinsip yang keenam, bagaimana manusia itu berinteraksi, ya. Dalam kelompok bagaimana manusia itu berinteraksi, prinsip yang keenam adalah pasar itu biasanya, ini usually ya, digunakan kata usually, jadi tidak always gitu. Jadi pasar itu biasanya menjadi tempat atau mekanisme yang pas untuk melakukan pengelompokan atau mengatur aktivitas ekonomi. Jadi prinsipnya saya ulang lagi, pasar biasanya itu merupakan cara yang tepat atau baik untuk mengorganisasi atau mengatur aktivitas ekonomi. Ya. Di pasaran nanti kita akan kelihatan ya, kalau seandainya barang itu tidak bagus, pasti tidak ada orang beli. Kalau tidak ada yang beli, maka dia akan keluar dari pasarnya. Tapi kalau barang itu bagus, pasti banyak orang yang mau beli, barang tersebut akan diproduksi sebaik mungkin. Ya. Di sini nanti turunannya adalah karena prinsipnya pasar adalah cara yang baik ya, untuk mengatur aktivitas ekonomi, maka prinsip ekonomi pasar saya kasih juga clue-nya adalah itu mengarah pada ekonomi liberal. Karena prinsip liberal itu adalah pasarlah sebagai sarana untuk memutuskan mana yang akan diproduksi. Ya, barang apa yang akan diproduksi itu diputuskan oleh pasar. Karena kalau seandainya barang itu tidak diminati, pasti tidak ada. Terus dari sini juga kita akan lihat bagaimana barang itu diproduksi. Karena pasar lagi akan menunjukkan kalau barang itu diproduksi, contoh ya, dengan pasarnya didorong untuk menjaga kualitas yang tinggi gitu ya. Maka kalau di Indonesia ada SNI kan. Kalau barang itu tidak lolos SNI, pasti dia diproduksi dengan tidak cara yang baik gitu, atau tidak berkualitas. Maka dengan pasar yang ditentukan tersebut, ya, pasar yang membuat suatu aturan, maka dari sanalah nanti produsen akan memikirkan bagaimana memproduksi barang tersebut. Karena pasar juga nanti menentukan barang itu dibutuhkan atau tidak, maka produsen itu akan memikirkan berapa banyak barang yang akan diproduksi. Dan lanjutannya adalah nanti siapa yang akan mengkonsumsi barang tersebut. Ya. Nah, di sini karena prinsipnya biasanya ada kata usually, nanti pasti ada pengecualiannya, termasuk dalam salah satu sebuah prinsip juga nanti. Kita coba lihat kapan pasar itu tidak bisa menjalankan peranan dengan baik. Oke, lanjutan ya. Ini saya singgung tadi juga ada tentang Adam Smith. Adam Smith itu bapak ekonomi. Dia menulis buku The Wealth of Nations tahun 1776. Ada kata-kata bagus dari dia, sekilas diterjemahkan ya sama ekonom, itu dengan istilah tangan tak terlihat, invisible hand. Bagi Adam Smith nanti, bagaimana alokasi barang, interaksi antara rumah tangga dengan perusahaan, itu akan diatur dengan suatu tangan tak terlihat yang mendorong produsen sama konsumen itu bertemu dan berinteraksi. Ya, dengan tangan tak terlihat seseorang itu didorong hari ini datang ke pasar untuk belanja. Dengan tangan tak terlihat juga lah seorang produsen itu didorong untuk menghasilkan barangnya. Akhirnya mereka bertemu di pasar. Jadi kata sakti dari Adam Smith ya, itu adalah invisible hand atau tangan tak terlihat. Dari tangan tak terlihat lah nanti
mekanisme harga terjadi. Ya, ada orang datang dari sawah, datang ke pasar untuk menjual barangnya. Dia didorong dengan tangan tak terlihat untuk menetapkan harga sekian. Terus asumsilah dia jual ayam 50.000 gitu ya. Misal orang dari peternakannya membawa ayam, datang ke pasar, dia ingin menjual 50.000. Terus ada orang dari rumah tangga gitu ya, pergi ke pasar ingin beli ayam, didorong juga dengan tangan tak terlihat itu. Di sana dia berasumsi bahwa harga ayam itu 30.000. Ya. Si produsen 50.000, konsumen pengennya 30.000. Interaksi mereka nanti tawar-menawar, akhirnya keluar harga ayam 40.000. Itulah yang terjadi, tangan tak terlihat, kata Adam Smith. Maka dengan tangan tak terlihat itulah sistem harga itu berinteraksi. Terjadilah harga yang terjadi di pasar itu. Dari harga juga itu akan terlihat ya nilai dari penjual dan nilai dari pembelinya. Ya, akan kelihatan nanti berapa nilai yang diterapkan oleh pembelinya dan harga yang diterapkan oleh penjualnya. Oke, prinsip yang ketujuh masih di bab yang bagaimana manusia itu berinteraksi. Di sini kata governments kan pemerintah itu terkadang dapat meningkatkan hasil dari pasar. Ya, bagaimana peranan pemerintah itu nanti diterapkan namanya property right atau hak cipta nanti ya. Kalau misalnya kita mau pakai bahasa Indonesianya, kita istilahkan dengan hak intelektual atau hak cipta. Terkadang ya, pasar itu kalau diserahkan pada pasar, dia tidak bisa dihasilkan hasil yang optimal. Contohnya sini, software yang kita gunakan lazimnya gitu ya. Misalnya kalau kita pakai laptop, mungkin ada yang pakai Windows. Tapi kalau seandainya kita lihat di Indonesia ya, itu lazim pakai software bajakan gitu ya. Kalau negara maju tuh nggak ada yang bajakan. Karena kalau bajakan untuk industri itu tidak ada insentif menghasilkan barang. Baru dihasilkan barangnya udah dibajak. Sedangkan menghasilkan barang itu butuh waktu untuk riset gitu, untuk menghasilkan barang tersebut. Riset berarti bayar ilmuwan itu digaji, gitu. Gajinya juga besar gitu kan. Kalau seandainya semuanya bisa dikerjakan dengan bajakan ya akhirnya tidak ada lagi yang mau produsen menghasilkan barang. Maka disinilah peran pemerintah baik dengan kebijakannya atau hukum yang bisa diterapkan adalah misalnya diterapkan pembajakan. Kalau seandainya dibajak maka dikenakan hukuman sekian-sekian. Di sanalah kita akan melihat adanya tadi prinsip yang lain adalah people to respond dengan insentif, baik dengan rewardnya atau punishment-nya atau hukumannya, itu bisa mendorong seseorang menghasilkan barang lebih banyak. Artinya di sini kita melihat produsen akan merasa dilindungi dalam menghasilkan barang. Di sini juga dari kenapa pemerintah terkadang itu bisa meningkatkan outcome-nya karena dalam tertentu nanti pasar itu akan mengalami kegagalan. Ya. Kenapa dia gagal? Karena dia tidak bisa mengalokasikan sumber daya yang ada di masyarakat secara efisien. Yang disebabkan itu karena eksternalitas ya. Eksternalitas ini kalian juga harus paham. Eksternalitas itu adalah sederhana gini. Dalam satu tindakan, baik itu produsen atau konsumen, itu akan menghasilkan dampak bagi orang lain. Ya, contoh, seandainya produksi roti, misalnya sebagai industri, dia menghasilkan roti. Roti itu pasti menghasilkan keuntungan bagi perusahaan roti. Tapi di saat bersamaan dia menghasilkan limbah. Baik itu asap gitu ya, atau nanti cairan kimia dan seterusnya kalau seandainya pakai cairan kimia ya. Tapi biasa jarang roti kan, nggak ada yang pakai zat-zat seperti itu. Tapi kalau pakaian adalah ya,
Cuma kalau roti, asap dari ovennya misalnya seperti itu akan menghasilkan polusi. Polusi ini akan merugikan masyarakat sekitar yang tinggal di pabrik roti tersebut. Nah, itu eksternalitasnya dikategorikan istilahnya eksternalitas negatif. Konsumen pun bisa gitu ya. Konsumen bisa dikatakan ada eksternalitas juga. Misalnya, seseorang menikmati musik gitu ya. Kalian ada di kos-kosan gitu. Satunya suka selera dangdut gitu ya. Satu lagi seleranya musiknya agak berkelas lah, jazz gitu ya. Ketika temannya memutar musik dangdut keras-kerasan gitu ya. Kalau temannya suka dangdut itu dia akan merasa senang, nah, itu eksternalitas positif. Tapi kalau seandainya temannya tidak suka seleranya jazz, itu akan merasa negatif gitu. Ya. Atau konsumsi kendaraan motor juga sama gitu kan. Kalian mengkonsumsi kendaraan, menggunakan kendaraan, itu kalian bisa cepat datang ke suatu daerah, tapi ke suatu titik, misalnya dari satu titik ke titik lain bisa pindah dengan cepat, tapi asapnya ada gitu kan. Asapnya akan menghasilkan polusi. Seperti itulah kira-kira ya. Tadi saya sudah menyinggung sedikit tentang eksternalitas, itu ada positif, ada negatif. Negatif tadi polusi tadi. Kalian positif adalah misalnya ada tetangga kalian itu menanam tanaman, ya, dia suka berkebun misalnya, kebunnya bagus, indah, harum gitu kan, suasana sekitar rumah harum, uh, kita melihatnya tenang, stres hilang dan seterusnya. Padahal kalian tidak menanam gitu kan, kalian tidak menanam, tetangga kalian yang menanam gitu. Jadi artinya tindakan yang dilakukan oleh tetangga kalian menanam tadi itu memberikan manfaat bagi kalian, itu namanya nanti eksternalitasnya positif. Oke, lanjutannya adalah apalagi yang menyebabkan pasar itu gagal, itu adanya kekuatan dari pasar misalnya. Maksudnya di sini adalah ada satu pasar itu punya kekuatan yang sangat besar, akhirnya dia bisa melakukan monopoli. Jadi dia cuma pemain tunggal di sana. Nah, ini contoh, kalau kalian contoh monopoli sederhananya ya. Coba kalian kalau ada yang pernah, coba tanya sama teman atau kalian sendiri yang pernah naik pesawat misalnya. Ada merek pesawat tertentu yang di sana kita tidak dikasih minum dan dikasih makan, tapi harus bayar makan minum di sana di atas pesawat tersebut ya. Nggak perlu saya sebut merek pesawatnya gitu. Ketika kalian bayar, itu coba ya bandingkan harga air mineral itu dengan harga air mineral yang ada di warung-warung. Harga itu bisa naik 2 kali lipat. Kenapa bisa 2 kali lipat? Karena dia pemain tunggal. Ya. Kalian di atas pesawat itu nggak bisa lagi beli selain sama dia. Nah, itu contoh bagaimana monopoli. Maka banyak kasus monopoli ini pasti merugikan konsumen karena dia menerapkan harga itu di atas harga normalnya. Oke, maka disinilah pasar itu bisa gagal karena ada eksternalitas, ada kekuatan pasar. Maka di sini peran pemerintah untuk meningkatkan atau meminimalisir adanya dampak negatif dari eksternalitas dan kekuatan pasar tersebut. Oke, lanjutannya juga nanti pemerintah itu bisa mendorong terjadinya equity ya, pemerataan. Jadi bisa nanti kita melihat bahwa bisalah kita melihat gara-gara pasar bebas atau liberal itu, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin, maka peran pemerintah muncul di sana. Ya, pemerintah bisa menerapkan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat dengan cara berikan pajak pada orang kaya tersebut, agar yang miskin itu bisa tertolong. Ya, nah, di sini peran pemerintah muncul. Artinya kalau kita lihat sekalipun ya, negara liberal sekalipun masih punya hati nurani sedikit gitu tentang kesejahteraan masyarakatnya. Jadi bagaimana terkadang dia mengakui juga bahwa pasar itu bukan mekanisme yang bagus juga dalam memutuskan roda ekonomi. Terkadang pemerintah itu punya peranan penting untuk meningkatkan hasil dari pasar itu sendiri. Oke, ini kita skip soal ini, latihan ini. Kita masuk kepada prinsip bagaimana ekonomi itu bekerja ya. Nah, ini salah satu prinsip terakhir ini sampai 10 ya. Itu bicara prinsip-prinsip ekonomi makro nanti. Ya, walaupun tadi sebelumnya kita juga menyinggung sedikit peranan pemerintah ya di prinsip sebelumnya. Itu juga bicara tentang ekonomi makro juga.
Oke, prinsip yang ke-8 ya, standar hidup ya suatu negara ya. Ini bisa kita ganti nanti, standar hidup provinsi boleh, standar hidup eh, kabupaten kota boleh. Di sini ya, standar hidup negara, karena kita bicara makro lebih besar gitu ya, itu tergantung ya kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa ya. Jadi prinsipnya yang ke-8 ini akan kita gunakan untuk pembelajaran makroekonomi, itu standar hidup dari satu negara itu tergantung kemampuannya menghasilkan barang dan jasa. Nah, di sini kita melihat negara-negara kaya itu ya secara rata-ratanya itu bisa 10 kali lipat pendapatannya lebih banyak dibandingkan negara miskin ya. Jadi contoh lah, kalau seandainya kita masuk ke provinsi kaya itu ya, provinsi kaya itu ada di Kalimantan, ada di Jawa gitu ya, atau Jakarta, kita bisa katakan seperti itu. Pendapatan itu kalau secara rata-rata pendapatannya di Jakarta itu bisa berkali-kali lipat dibandingkan di Sumatera Barat misalnya, atau daerah-daerah yang provinsi yang lebih miskin, misalnya ada Indonesia mana gitu ya, bagian mana yang miskin. Tapi juga bersamaan kita lihat bahwa standar hidup Amerika sekarang gitu ya, kalau kita lihat, ini kebetulan Mengki orang Amerika ya, itu 8 kali lebih besar dibandingkan 100 tahun yang lalu ya. Jadi standar hidup orang-orang dulu itu bisa 8 kali lebih besar dibandingkan 100 tahun yang lalu. Nah, di sini yang paling penting dalam melihat standar hidup itu adalah produktivitas. Itu adalah berapa barang dan jasa yang dihasilkan oleh satu orang gitu, atau unit labor atau tenaga kerja. Maka kita lihat bagi mereka produktivitas itulah yang mendorong suatu negara itu menjadi lebih kaya ya. Maka selalu kita di tanda kutip ya, dilecehkan negara yang malas gitu, karena tidak produktif gitu. Waktu mainnya lebih banyak dibandingkan waktu untuk kerjanya. Kalau negara lain kan sambil kuliah dia ngasilin uang gitu, mahasiswanya nyambi gitu, kerja magang. Kalau kita kan nyambi main gitu kan, nyambi nonton atau main hura-hura sama teman. Coba negara lain masih mahasiswa saja itu dia produktif ya, walaupun dia juga ada mainnya juga, jangan kira orang bule itu nggak ada mainnya, mabuk-mabukan gitu kan. Kalau kalian nggak mabuk-mabukan nggak, tapi main dia gitu, bisa berjam-jam mainnya, ngasilin uang belum tentu gitu. Kalau mereka ada ngasil uangnya dipakai untuk kuliah sebagian lagi untuk memanjakan diri dengan party gitu ya. Oke, lanjutannya produktivitas ya, itu tergantung dari perlengkapan yang ada ya, skill atau kemampuan tenaga kerjanya dan teknologi ya yang tersedia untuk pekerja tersebut. Jadi produktivitasnya itu tidak hanya tergantung dari perlengkapannya saja, skillnya saja, tapi juga teknologi. Nah, ini yang jadi tantangan bagi negara miskin, masih punya perlengkapan yang relatif tertinggal ya dibandingkan negara lain. Skillnya juga masih perlu ditingkatkan, teknologi juga masih teknologi yang lama. Nah, di sini faktor lain seperti serikat buruh, persaingan dari luar, negara luar, itu dampaknya relatif sedikit dibandingkan standar hidup itu ya. Jadi yang lebih banyak berperan di sana adalah produktivitasnya yang dipengaruhi oleh perlengkapan, skill, dan teknologi. Nah, ini tantangan kita kalau seandainya kita ingin memajukan Indonesia atau provinsi tempat kalian tinggal atau kabupaten kota tempat kalian tinggal, maka kejarlah produktivitas. Jadi usahakan kalian niatkan kuliah ini untuk meningkatkan produktivitas kalian. Kemana? Ditingkatkan ke arah skillnya. Jangan sampai skill kalian kuliah nggak kuliah sama saja. Artinya kalian nggak kuliah di UNAN atau tamatan SMA sama kemampuan skillnya dengan kalian yang tamat di UNAN. Jangan sampai seperti itu. Tingkatkan skill kalian. Ada kesempatan meningkatkan skill, harapannya nanti kalian bisa dapat pekerjaan yang lebih
punya gaji tinggi gitu kan. Gaji tinggi itu setidaknya membantu menaikkan standar hidup masyarakat Indonesia, walaupun kalian nanti kan bisa gaji sopir, gaji pembantu dan seterusnya, artinya membantu ekonomi masyarakat juga. Jadi niatkan untuk meningkatkan skill kalian nanti yang berujung pada peningkatan produktivitas di Indonesia. Oke, kita lanjut. Ini prinsip yang ke-9, ini masih berkaitan dengan ekonomi makro nanti ya. Bagaimana harga ya itu bisa naik, hal yang sepele ya. Ini harga ini naik ternyata gara-gara pemerintah itu mencetak uang terlalu banyak. Ini hati-hati di sini. Jadi ada juga yang orang-orang yang tidak belajar ekonomi gitu ya. Termasuk yang belajar ekonomi ada juga pernah saya lihat gitu. Berstatement seperti itu. Misalnya, kenapa Indonesia berutang pada negara lain? Kenapa nggak cetak uang aja? Itu kan sekilas solusinya bagus, tapi sebenarnya kalau yang belajar ekonomi itu solusi yang tanda kutip bodoh sekali gitu ya, yang tidak cerdas sebenarnya, tapi dikemas dengan kemasan yang seolah bagus gitu. Dalam ekonomi prinsipnya ketika uang itu dicetak ya semakin banyak itu pasti harga naik. Contoh ya, kalau seandainya di dunia ini cuma ada 2 barang lah misalnya, cuma ada 2 barang A sama B. Pertama pemerintah mencetak uang 10.000. Asumsi barang A sama B sama gitu ya. Maka kita bisa mengatakan barang A sama B itu di masyarakat harganya 5.000. Karena uang ada di masyarakat itu cuma 10.000. Jadi barang A 5.000, barang B 5.000. Tapi ketika ya pemerintah berpikiran, oh ya kayaknya harus ditambah uang nih di masyarakat, biar masyarakat sejahtera, biar gaji masyarakat bertambah. Ditambah jadi 20.000. Barangnya tetap 2 gitu. Yang terjadi masyarakat itu tanda kutip gajinya naik gitu ya. Jadi ada 20.000 nih uang di masyarakat, tapi harga barang gitu ya, yang awal 5.000 sekarang jadi 10.000. Nah, itu contoh sederhana bagaimana kebijakan menambah uang beredar itu ternyata menambah terjadinya kenaikan harga. Nah, disinilah kalau bahasa kenaikan harga itu istilahnya dinamakan, kalian harus tahu ya, namanya inflasi. Jadi inflasi itu adalah kenaikan harga ya, yang secara umum itu naik ya. Jadi secara umum harga-harga barang itu naik. Nah, di Indonesia nanti ada komponen-komponennya dalam penghitungan inflasi ini. Biasa dihitung dengan harga konsumennya juga dihitung, harga produsen juga ada nanti ya, harga dari petani juga dihitung. Jadi ketika harga beras, harga cabai naik, biasanya di bulan keagamaan gitu ya, hari keagamaan, misalnya Idul Fitri atau Natal, itu harga sembako naik misalnya, atau harga-harga lain naik. Nah, di sanalah terjadi inflasi istilahnya ya. Nah, di sini ada sila sedikit tentang dampaknya terhadap jangka panjang ya. Di long run atau jangka panjang, inflasi itu biasanya kalau di jangka panjang itu disebabkan oleh peningkatan jumlah kuantitas uang yang sangat besar. Ya. Penambahan uang itu membuat nilai value of money itu turun. Jadi nilai uang itu turun. Uang yang makin banyak, nilai uang semakin turun, akibatnya adalah inflasi juga terjadi, kenaikan harga terjadi. Nah, jadi hati-hati ya, peningkatan pemerintah mencetak uang itu dengan cepatnya itu akan membuat inflasi itu semakin besar. Nah, di sini prinsip yang ke-10 ya, sebelum kita akhiri perkuliahan ini, prinsip yang ke-10 ini bicara tentang masyarakat ya, society itu berhadapan dengan trade-off ya. Ada suatu pilihan yang terjadi antara inflasi dengan pengangguran. Ya, ini ada kata-kata jangka pendeknya. Jadi masyarakat di jangka pendek itu, atau satu negara ya, kalau kita bicara negara, Indonesia misalnya, negara itu akan berhadapan di jangka pendeknya. Kata kunci jangan lupa short run ya. Kalau tadi kita sempat menyinggung long run,
jangka panjangnya itu inflasi terjadi. Tapi di jangka pendek, short run, itu masyarakat atau negara itu akan berhadapan dengan suatu pilihan, apakah dia ingin ini pilihan ya, bisa inflasi atau pengangguran, ya. Nah, kenapa nanti ada satu apa dari istilah nanti kurva Phillips ya, itu menggambarkan bagaimana terjadi suatu hal semakin interaksi kurva itu menggambarkan tentang inflasi dengan pengangguran. Inflasi semakin tinggi ya. Kalau seandainya kita bicara tadi ya, ketika pemerintah mencetak uang, itu perusahaan tanda kutip dia punya tambahan modal gitu ya, atau tambahan uang untuk menghasilkan barang. Ketika dia menghasilkan barang berarti dia butuh karyawan, kan prinsipnya itu ya. Jadi ketika uang itu dicetak banyak, perusahaan punya kelebihan uang, nanti dia bisa menambah jumlah barang lebih banyak. Ketika menghasilkan barang berarti dia butuh karyawan. Nah, di sanalah kita lihat satu benang merah, ketika uang itu dicetak semakin banyak, maka industri itu bisa menghasilkan barang lebih banyak di saat bersamaan membutuhkan karyawan lebih banyak. Artinya pengangguran turun. Tapi efek dari mencetak uang itu pasti ada inflasi. Nah, di sini kita melihat ada trade-off ya. Ketika kita ingin pengangguran itu diturunkan, maka kita harus mau membayarnya dengan inflasi. Atau sebaliknya, ketika inflasi itu kita turunkan, kita tidak ingin uang itu terlalu banyak beredar di masyarakat. Berarti industri itu kesulitan memperoleh modal baru gitu. Maka yang terjadi adalah industri akan mengurangi jumlah barang. Jumlah barang ini berimplikasi, pengurangan jumlah barang berimplikasi kepada pengurangan karyawan. Nah, di sini kita melihat bagaimana hubungan ya inflasi dengan pengangguran. Oke, itu sekian sedikit sekelumit pembahasan kita tentang makro, tentang prinsip-prinsipnya. Lebih banyak nanti seperti tadi kontrak yang saya sampaikan, kalian sebagai mahasiswa punya pilihan bagaimana nilai yang akan dihitung bagi kalian. Itu ada yang pengen 100% full dengan Zoom, maka usahakan perkuliahannya kalian hadiri. Carilah daerah-daerah yang memungkinkan kalian mendapatkan sinyal untuk perkuliahan ini dengan lancar dengan Zoom ya. Karena kalian juga masih ditolong oleh pemerintah dengan pulsa kalian. Jadi manfaatkan pulsa dari pemerintah itu untuk kegiatan bermanfaat. Jadi kalau seandainya ingin milih mekanisme Zoom, saya ulang lagi kontrak kita, maka kalian bisa memilih opsi ini. Saya perbesar ya. Kalian bisa memperoleh opsi ini. Ya. Kalian bisa memperoleh opsi ini, yaitu UTS-nya cuma 20%, UAS-nya 20%, tapi nanti di video Zoom itu diselipkan tugas gitu ya. Ada latihan, soal-soal latihan yang kalian jawab di waktu perkuliahan tersebut ya, langsung ke Google Classroom-nya, tapi ada dibatasi biar tidak ada kerjasama gitu ya. Jadi saya sebut klat, dan ada lagi yang kirim gitu. Nah, nanti itu dihitung sebagai komponen 40%. Ini membantu kalian untuk janganlah di UTS UAS-nya nyontek gitu ya. Jadi kerjakan kuliah Zoom di sini. Nah, nanti ada kuis juga 10%. Sikap, ini saya tidak mentolerir adanya proses penyontekan massal lagi. Jadi nilainya 10%. Nah, UTS UAS, saya ingatkan lagi, sifatnya baik dengan kuliah Zoom ini atau tidak, UTS-nya sama, kalian harus memvideokan proses menjawabnya beserta penjelasannya. Jadi kalian tulis gitu kan, artinya apa, maksudnya apa. Nah, kalian videokan. Jadi minta tolonglah nanti sambil video ada, saya udah bisa bukti mahasiswa sebelumnya saya coba ujian remedialnya dengan cara seperti itu, bisa dia pegang HP satu, dia tembak layarnya itu ke arah kertasnya sambil dia tulis, sambil dia ngomong, itu masih. Jadi usahakan nanti UTS UAS-nya jelas ya, tulisannya jelas, pengucapan juga jelas. Jadi pastikan video kalian jelas, baik huruf dan seterusnya. Dan hasil orek-orekan di kertas itu kalian upload nanti, baik dengan Classroom atau iLearn kita. Ya, itu tes UAS akan seperti itu, baik kuliah dengan Zoom atau tidak. Oke,
Opsi yang selanjutnya, kalau seandainya kalian malas untuk kayaknya saya malas cari-cari sinyal, mendingan saya kuliahnya yang opsi yang kedua boleh. Berarti kalian menyerahkan penilaian itu berada di UTS-nya itu dikenakan bobot 30%, UAS-nya 30% ya. UAS-nya 30%, terus tugas itu masih ada tugas 20% karena saya tidak yakin 100% kalian bisa nilai bagus di UTS UAS-nya, maka disetkan tugas lah, tugas 20%. Kuisnya juga saya tambah bobotnya nanti ya 10%, gitu. Artinya nanti tugas sama kuisnya membantu 30% lagi, sama sikap 40%. Jadi kalau tugas kuis sikapnya benar ya, setidaknya D ada di tangan lah gitu ya. Tambah UTS kerjain sebisa mungkin gitu ya naik lah jadi C. Satu lagi saya lupa mengingatkan buat angkatan 2018, 19, 2020 termasuk nanti angkatan junior kalian, itu aturan dari SK Rektor itu menyuruh kalian tidak boleh bernilai D untuk tamat. Artinya usahakan perkuliahan ini jangan sampai nilainya D. Jadi kalau gitu kejarlah poin-poin yang bisa kalian kejar. Kalau kalian zoom berarti ada di sini ya 40, 10, 10. Berarti ada 60. Tapi ingat tugasnya sebenarnya juga tidak hanya kuliahnya nyata gitu ya, ada. Maka usahakan kuliah ini sambil nyatat gitu. Jadi video zoomnya kebuka gitu. Kalian juga nulis di kertas agar membantu kalian menjawab tugas-tugasnya nanti. Jangan cuma diam aja bengong dari video gitu. Tapi usahakan catat, terus nanti pas ada tugasnya langsung kerjakan, langsung kirim gitu. Jadi usahakan ini dengan tidak 40, 10, 10 itu berarti udah 60 ya. Berarti udah di atas D itu, di atas D, udah C lah. C di tangan gitu kan. Terus UTS-nya bagus gitu, UAS-nya bagus, pasti udah A gitu. Tapi kalau lumayan gitu kan, ya setidaknya C dari tangan. Artinya kalian selamat dari nilai D gitu. Tapi kalau kalian memutuskan tidak video, hanya kuliah menonton video aja di Island juga boleh gitu. Berarti tugas kuis sikap itu kan ada 40, nggak nyontek, kuisnya kerjain, dan benar nanti ya, tugasnya juga benar. Berarti kan udah minimal sedikit lagi tuh untuk bisa load dari D, karena masih 40 nih. Di atas 50 lah ya, baru kalian selamat. UTS-nya benar, UAS yang benar, itu pastilah. Jadi artinya ini pilihan, jangan dibebani juga, jangan sampai ada keluhan alasan tidak ikut Zoom karena tidak ada sinyal ya. Pilihan kalian yang ini gitu. Karena banyak kasus video di-upload di Island tapi tidak pernah ditonton oleh mahasiswanya. Jadi juga percuma gitu ya. Jadi usahakan penuhi ini. Jadi kita sama-sama berusaha mengejar jangan sampai ada D di kuliah ini. Terus lanjutannya buat kalian ada beberapa mahasiswa yang saya lihat itu adalah kuliahnya ulang gitu ya. Ngulang dari angkatan-angkatan di atas angkatan 2018 ya, 2017, 16, 15. Kalau 14 asumsi udah tamat gitu. Kalau 15 tahun ini ya, terakhir. Nah, kalian itu masih boleh bawa nilai D. Cuman harus dipertimbangkan adalah di sini. Proses kalian mengulang ya. Yang diambil nanti adalah nilai terakhir. Ya, kalau kalian angkatan baru 2020 itu nggak usah dipikirkan. Mungkin kalian mikirkan di semester selanjutnya. Cuman yang membuat angkatan tanda kutip jadul ya, yang lama gitu, bahwa kalian proses pengambilan kalian ambil sekarang semester ini pengantar makro ini, ternyata sebelumnya kalian tuh dapat B misalnya, kuliah sama saya dapat C, yang diambil tuh yang sekarang gitu, nilai sekarang C ini, yang B itu nggak hapus hilang gitu. Jadi pertimbangkan, jangan sampai ada beberapa mahasiswa di kuliah yang lain ya, karena yang merasa aturan-aturan sebelumnya, ini aturan baru, jadi aturan-aturan sebelumnya ambil nilai yang tertinggi, akhirnya santai saja, nggak pernah hadir kuliah. Ya, saya mau nilai gimana? Dia nggak pernah kuliah, UTS nggak hadir, tugas nggak ada, UAS nggak ada, pasti akhirnya itu akan masuk. Kebetulan untung dia semester kemarin itu belum diterapkan aturan itu. Aturan sekarang ada. Jadi pertimbangkan kalau seandainya kalian merasa kuliah sama saya itu sulit nanti akan menurunkan nilai kalian, saran saya jangan diambil. Ya, ambil karena D masih boleh dibawa.
Tapi kalau seandainya kalian merasa, oh kalian bisa nih kuliah sama saya dapat nilai bagus, silakan ambil. Itu opsional, dikembalikan kepada mahasiswa masing-masing berdasarkan angkatannya. Karena aturannya penerapannya berbeda-beda ya. Angkatan junior kalian itu diterapkan dia tidak boleh. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti banyaknya diskusi boleh nanti melalui WA ya. Jadi kita akhiri perkuliahan ini. Terima kasih. Selamat pagi.